Hari ini kami sendiri, Sapi Pra Farm sendiri, bertekad untuk membesarkan pedet-pedet ini sampai nantinya akan berproduksi susu. Plus minusnya bagaimana Mas kalau kita membesarkan pedet? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bayu dari Sapi Pra Farm. Alhamdulillah hari ini saya sehat, semoga teman-teman semua juga sehat. Kembali lagi bersama Sapi Pra Farm. Hari ini di hari yang berbahagia ini kita berkesempatan untuk mengulik sedikit tentang bagaimana cara budidaya sapi perah dimulai dari pedetan atau anak sapi yang baru melahirkan. Berapa biayanya, apa saja yang harus diberikan sampai dia nanti bisa diperah, dan berapa lama mereka bisa menghasilkan susu nantinya akan kami bahas di video kali ini. Jangan di skip dulu, tonton terus video dari Sapi Pra Farm. Baik teman-teman Sapi Pra Farm, terima kasih masih menonton video ini. Di kandang Sapi Pra Farm sendiri hari ini kita kurang lebih ada populasi pedet ataupun anak sapi yang baru saja melahirkan itu berkisar sekitar 20 ekor. Nah, 20 ekor itu kami pelihara dan kami besarkan, kami kembang biakan hingga nantinya sapi-sapi tersebut, pedet-pedet kecil ini akan bisa berproduksi susu. Berapa hari sapi-sapi ini bisa berproduksi susu? Intinya adalah sapi perah itu baru bisa menghasilkan susu kalau mereka sudah melahirkan atau sudah beranak. Intinya ketika melahirkan anak, nanti mereka akan berproduksi susu. Nah, pedet ini di sebelah kiri saya, belakang saya, pedet-pedet ini baru berusia kira-kira 1 minggu sampai 30 hari. Jadi di usia sekarang ini pedet-pedet ini baru memasuki fase-fase kritis. Jadi pedet-pedet tersebut perlu diberikan treatment ataupun perawatan yang tepat agar supaya tidak terjadi resiko kematian. Karena resiko kematian dalam memelihara pedet sangatlah tinggi. Jadi gini teman-teman, pedet-pedet ini baru bisa menghasilkan susu, baru bisa diperah susunya nanti kalau dia sudah dewasa dan sudah melahirkan anak pertama. Berapa lama kira-kira? Jadi sapi-sapi yang beranak satu kali itu ataupun darah bunting laktasi 1 nantinya itu rata-rata berusia kurang lebih 24 bulan atau 2 tahun. Jadi pedet-pedet ini dari usia sekarang ini 1 minggu sampai 30 hari ini kita besarkan dulu. Treatmentnya bagaimana Mas? Treatmentnya di sini nanti kalau untuk usia 1 sampai 6 bulan, pedet-pedet yang ada di kandang Sapi Pra Farm setiap harinya kami berikan porsi minum susu sebanyak 6 liter. Jadi dibagi untuk 2 sesi, pagi 3 liter, sore 3 liter. Kurang lebih seperti itu. Kalau dihitung biaya per hari, karena harga susu di tingkat peternak hari ini sudah menyentuh angka Rp8.000 per liter, artinya biaya untuk minum pedet ini per hari kira-kira Rp48.000 sampai Rp50.000. Itu biaya makan mereka. Lalu setelah 6 bulan nanti
bagaimana setelah 6 bulan pedet-pedet tersebut kita stop pemberian susunya, jadi lepas sapih namanya. Jadi pedet-pedet tersebut mulai kita berikan di usia mulai 3 bulan, mulai kita kenalkan dengan yang namanya konsentrat, hijauan secara perlahan dan bertahap. Karena apa? Pencernaan dari pedet tersebut belumlah maksimal, jadi tidak boleh diberikan secara jor-joran. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi selama 6 bulan awal pedet-pedet tersebut, pedet-pedet ini akan mendapatkan susu sapi murni dari indukannya ataupun dari indukan yang lain, yang penting susu. Kita berikan terus-menerus selama 6 bulan. Tentunya akan berkurang dengan sendirinya sedikit demi sedikit. Lalu nanti ketika sudah lepas 6 bulan, atau kita sebut kalau di sini istilahnya demere. Jadi demere itu masih anak sapi yang usianya 6 bulan sampai 10 bulan lah. Itu kita besarkan, mulai kita beri hijauan, lalu kita berikan konsentrat. Setelah usianya kurang lebih menyentuh 12 bulan ataupun 13-14 bulan, nanti sapi-sapi ini, pedet-pedet yang sudah dewasa ini di usia 14 bulan kira-kira, mereka akan mulai kita kawinkan. Karena tanda-tanda birahi sudah mulai muncul di usia 12-14 bulan. Jadi nanti di usia 14 bulan mereka akan kami kawin suntik. Lalu bagaimana setelah itu? Setelah itu 9 bulan mereka hamil, 14 tambah 9, kira-kira di usia 23 bulan, 24 bulan, pedet-pedet ini sudah melahirkan anak pertama dan baru bisa diperah. Kira-kira siklusnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan di skip dulu, masih banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Tonton terus channel Sapi Perah Farm. Baik teman-teman semua, terima kasih masih setia menonton video ini. Di depan saya ada 5 ekor pedet. Jadi jenisnya apa? Jenisnya macam-macam. Ada FH, ada FH cross, FH merah, ada FH crossingan limosin, simental juga ada. Kandangnya kok seperti ini mas. Jadi sebetulnya kandang pedet itu beda dengan kandang sapi yang sudah berproduksi susu. Contoh di belakang saya, kandang pedet itu ya harusnya seperti itu, harusnya. Tapi karena di kandang Sapi Perah Farm ini overpopulasi, maka kami buatkan tempat darurat. Yang penting bawahnya ini adalah serbuk gergaji ataupun bebas. Yang penting memberikan kondisi yang hangat nanti pedetnya dalam mereka tidur ataupun beraktivitas. Jadi intinya pedet ini tidak boleh sampai kedinginan ataupun nanti jadinya kembung. Karena di usia pedet yang baru di bawah 6 bulan ini sangatlah sensitif. Pengalaman kami di kandang Sapi Perah Farm sendiri, selama saya beternak sapi perah, saya sudah 2 kali pedet saya mati karena kembung. Satu, yang kedua ya masih kurang pengawasan dan pengalaman di dalam merawat pedet pada waktu itu. Tapi hari ini kami sendiri, Sapi Perah Farm sendiri, bertekad untuk membesarkan pedet-pedet ini sampai nantinya akan berproduksi susu. Plus minusnya bagaimana mas kalau kita membesarkan pedet? Iya, kalah waktu yang pertama. Yang kedua, biayanya juga bisa
katakan sama seperti kita membeli sapi perah pada umumnya yang sudah dewasa. Bisa jadi lebih mahal karena kalau dihitung selama 2 tahun perawatan, nantinya biaya yang kita keluarkan dalam membesarkan pedet tersebut bisa mencapai angka di atas 25 juta. Jadi worth it apa tidak kita membesarkan pedet? Jawaban saya bisa worth it, bisa tidak. Worth it-nya ketika kita tahu bibitan pedet ini bagus, apabila kita dari awal proses breeding itu tahu asal-usul pedet ini dari mana, pejantannya dulu kualitasnya seperti apa, maka kita tahu kualitasnya ini larinya ke F1, F2, apa F berapa. Jadi untuk ukuran sapi F1 hari ini harga di pasaran itu melebihi 30 juta. Kalau kita pembesaran pedet-pedet yang kualitasnya F1 dengan biaya di atas 25 juta, saya kira worth it. Tapi kalau kita membesarkan pedet, tapi kita tidak tahu kualitasnya, bisa jadi rugi. Karena kita satu rugi waktu, yang kedua kita rugi tenaga, yang ketiga kita rugi uang. Karena daripada membesarkan pedet yang kita tidak tahu genetika awalnya, bisa jadi nanti ketika dewasa hasil susu yang dikeluarkan tidak sesuai ekspektasi. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk cerita tentang breeding ataupun membesarkan pedet-pedet yang ada di kandang sapi perah farm. Informasinya adalah demikian, bahwa kita merawat pedet itu bisa jadi menguntungkan ketika kita tahu bibit ataupun genetika awal pedet ini seperti apa. Jadi kira-kira untuk video kali ini pembahasan tentang pedet cukup sekian dulu. Apabila banyak pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komentar YouTube Sapi Perah Farm. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel Sapi Perah Farm agar channel kami bisa berkembang dan terus memberikan konten-konten edukatif di dunia peternakan sapi perah khususnya di Indonesia. Tekan tombol subscribe, jangan lupa juga follow akun Instagram kami @sapiperahfarm.id. Terima kasih banyak teman-teman. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.